Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok belajar Universitas Bina Sarana Informatika, perancangan Entity Relationship Diagram atau IRD dan Logical Record Structure ataupun LRS, analisis dealer sepeda motor. Perkenalkan, materi ini disusun oleh teman kami ataupun kelompok kami berjumlah 5 orang, diantaranya adalah Abdul Robiha dengan NIM 12190010, dengan saya sendiri Widadi dengan NIM 12190839, kemudian rekan kami Gatot Gidoyo 12190923, kemudian Wahyu Suwiknyo 12191820, lalu teman saya terakhir Wahyu Dian Lestari 12192281. Kelas 12 2B03. Struktur tabelnya adalah yang pertama adalah tabel sales. Di sini tabel sales kita bikin 4 baris dan di sini ada 1 2 3 4 5 6 kolom. Yang nomor 1 adalah nomor, yang kedua adalah elemen data yang berisi ID sales, nama filenya ID sales, tipe datanya char, size-nya 6. Nah, ini sebagai primary key ataupun kunci tabel. Nah, yang kedua ada nama sales, nama filenya adalah name sales, nama sales, tipe datanya varchar, size-nya 25. Kemudian nomor 3 umur sales, nama filenya umur sales, tipe datanya integer, size-nya 2. Kemudian jenis kelamin, nama filenya jenis kelamin sales, tipe datanya varchar, size-nya 1. Terakhir alamat sales, nama filenya alamat sales, tipe datanya varchar, size-nya 30. Kemudian tabel yang kedua, kami bikin tabel kendaraan yang berisi 4 baris, ada 1 2 3 4 5 6 5 tabel, 5 kolom. Yang pertama adalah kode kendaraan, nama filenya kode kendaraan, tipe datanya char, size-nya 4, ini juga sebagai primary key. Yang kedua, nama kendaraan, nama filenya adalah nama kendaraan, tipe datanya varchar, size-nya 15. Yang berikutnya merek kendaraan, nama filenya adalah merek kendaraan, tipe datanya varchar, size-nya 15. Terakhir harga jual, nama filenya harga jual, tipe datanya varchar, size-nya 15. Kemudian kami bikin tabel pembelian, ada 3 baris, sama, ada 6 kolom, 1 2 3 4 5 kolom ya. Yang pertama adalah ID pembeli, nama filenya adalah ID pembeli, tipe datanya char, size-nya 6, ini juga sebagai primary key. Kemudian nama pembeli, nama filenya adalah nama pembeli, tipe datanya varchar, size-nya 25. Terakhir untuk umur pembeli, nama filenya umur pembeli, tipe datanya integer, size-nya 2. Kemudian tempat lahir, nama filenya tempat lahir, tipe datanya varchar, size-nya 20. Kemudian tanggal lahir, nama filenya tanggal lahir, tipe datanya date ataupun tanggal, size-nya 0. Kemudian jenis kelamin, nama filenya adalah jenis kelamin pembeli, tipe datanya varchar, size-nya 1. Kemudian alamat pembeli, nama filenya adalah alamat pembeli, tipe datanya varchar, size-nya 30. Kemudian kami membuat tabel
pembelian yang terdiri dari 5 baris 6 kolom. Nomor 1 adalah nomor faktur, nama filenya nomor faktur, nomor faktur, tipe datanya char, size-nya 8, ini sebagai primary key. Yang kedua, ID pembeli, nama filenya adalah ID pembeli, tipe datanya char, size-nya 6, ini sebagai foreign key ataupun kunci tamu. Yang ketiga adalah kode kendaraan, nama filenya KD kendaraan, tipe datanya char, size-nya 4, ini sebagai kunci tamu juga ataupun foreign key. Yang berikutnya jumlah, nama filenya jumlah, tipe datanya integer, size-nya 2. Kemudian terakhir adalah total harga, nama filenya total harga, tipe datanya varchar, size-nya 15. Yang berikutnya, yang terakhir adalah tabel transaksi. Di sini ada 4 baris, 5 kolom. Nomor 1 adalah ID pembeli, nama filenya ID pembeli, tipe datanya char, size-nya 6, ini sebagai foreign key. Ya. Terus yang berikutnya ID sales, nama filenya ID sales, tipe datanya char, size-nya 6, ini juga sebagai foreign key. Yang berikutnya nomor faktur, nama filenya no faktur, tipe datanya char, size-nya 8, ini juga sebagai foreign key. Yang terakhir adalah tanggal pembelian, nama filenya adalah tanggal pembelian, tipe datanya date, keterangannya kosong. Demikian tabel dari sales sepeda motor. Untuk berikutnya penjelasan mengenai diagram relationship-nya akan dijelaskan oleh teman kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sugio dengan NIM 12191820 dari kelas 12 2B03. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan CFD dari project yang tim kami buat, yang mana mengambil tema analisis dealer sepeda motor. Baik, langsung saja kita menuju ke diagram EFD yang telah kita buat. Oke, EFD atau Entity Relationship Diagram mempunyai beberapa entity atau objek. Dari EFD yang kami buat, kita membuat 5 buah entity. Yang pertama adalah entity sales, di mana entity sales ini mempunyai beberapa atribut. Yang pertama ada ID sales, di mana ID sales ini merupakan primary key dari entity sales. Yang kedua ada nama sales, umur sales, jenis kelamin, alamat. Selanjutnya ada entity kendaraan. Entity kendaraan mempunyai 4 buah atribut. Yang pertama ada kode kendaraan, di mana kode kendaraan ini merupakan primary key dari entity kendaraan. Yang kedua ada nama kendaraan, merek kendaraan, dan harga jual. Antara entity sales dan entity kendaraan ini mempunyai hubungan relasi, yaitu memasarkan. Maksudnya sales memasarkan kendaraan atau kendaraan dipasarkan oleh sales, dimana sales dan kendaraan ini mempunyai hubungan kardinalitas, yaitu one to many, yang maksudnya satu sales memasarkan banyak kendaraan atau banyak kendaraan yang dipasarkan oleh satu sales. Oke, selanjutnya ada entity pembeli, di mana entity pembeli mempunyai beberapa atribut. Yang pertama ada ID pembeli. ID pembeli menjadi primary key dari entity pembeli. Yang kedua ada nama pembeli, tempat lahir
pembeli, tanggal lahir pembeli, umur pembeli, dan alamat. Antara entiti pembeli dan entiti kendaraan mempunyai relasi dibeli. Maksudnya kendaraan dibeli oleh pembeli atau pembeli membeli kendaraan, di mana antara entiti pembeli dan entiti kendaraan mempunyai hubungan kardinalitas one to many, yang bermaksud satu pembeli dapat membeli banyak kendaraan atau banyak kendaraan yang bisa dibeli oleh satu pembeli. Selanjutnya ada entiti pembelian, di mana entiti pembelian ini mempunyai 5 buah atribut. Yang pertama ada nomor faktur. Nah, ini nomor faktur menjadi primary key dari entiti pembelian. Yang kedua ada ID pembeli. Nah, ID pembeli di sini menjadi kunci tamu atau foreign key dari entiti pembelian, yang dimana tadi di entiti pembeli ID pembeli ini menjadi primary key, tapi pada entiti pembelian ini menjadi kunci tamu atau foreign key. Selanjutnya ada kode kendaraan. Nah, kode kendaraan di sini menjadi kunci tamu juga atau foreign key di entiti pembelian. Selanjutnya ada jumlah dan total harga. Entiti pembelian dan entiti pembeli ini mempunyai hubungan relasi melakukan. Maksudnya pembeli melakukan pembelian atau pembelian dilakukan oleh pembeli, di mana mempunyai hubungan kardinalitas one to one. Maksudnya satu pembeli melakukan satu pembelian atau satu pembelian dilakukan oleh satu pembeli. Selanjutnya ada entiti transaksi, di mana entiti transaksi ini mempunyai beberapa atribut. Yang pertama ada ID pembeli. ID pembeli di sini menjadi kunci tamu atau foreign key di entiti transaksi. Yang kedua ada ID sales, ini juga menjadi kunci tamu di entiti transaksi. Nomor faktur ini juga sama, menjadi kunci tamu di entiti transaksi. Yang selanjutnya ada tanggal beli, di mana entiti pembelian dan entiti transaksi ini mempunyai relasi, yaitu terdapat. Maksudnya pembelian terdapat transaksi atau transaksi terdapat pembelian. Kemudian antara entiti membeli dan entiti transaksi ini mempunyai hubungan kardinalitas one to one, artinya satu pembelian terdapat satu transaksi atau satu transaksi terdapat satu pembelian. Demikian untuk penjelasan tentang ERP dari project yang tim kami buat, yaitu mengenai analisis dealer sepeda motor. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuda Lestari, ID-nya 1219281, nomor absennya 44. Ya, saya ingin mempresentasikan tentang LRS, Logical Record Structure. Nah, di LRS ini ada sales. Satu sales itu memasarkan banyak kendaraan. Nah, kendaraannya ini dapat dibeli, dapat terjadi satu pembelian. Nah, pembeliannya ini tiap pembeliannya ini dapat dibeli satu. Ya, dapat dibeli satu ini nanti terjadi transaksi. Jadi satu transaksi setiap satu pembelian. Nah, udah gitu di kita itu nanti di sales itu ada ID sales, dia tipenya itu karakter, size-nya 6. Nama sales tipenya varchar, size-nya 25. Umur sales integer, tipenya size-nya 2. Sama jenis kelamin sales nih, varchar, tipenya varchar, size-nya 1. Alamat sales tipenya varchar, size-nya 30. Nah, di setiap sales ini nanti ada simpan, edit, delete, sama di kendaraannya banyaknya kendaraan juga ada kode kendaraan, tipenya karakter, size-nya 4. Nama kendaraan tipenya varchar, size-nya 15.
Merek kendaraan tipenya Varcher size 15, harga jual tipenya Varcher size-nya 15. Sama nanti di kendaraan ini kita ada tetap simpan edit delete. Nah, banyaknya kendaraan ini dapat terjadi satu pembelian. Nah, satu pembelian ini terdapat ID pembeli, tipenya karakter size-nya 6, nama pembeli tipenya Varcher size-nya 25, umur pembeli tipenya integer size-nya 2, tempat lahir tipenya Varcher size-nya 20, tanggal lahir tipenya date. Date itu tanggal ya. Nah, ada pembelian juga sama nih, ada simpan edit delete. Nah, udah gitu terdapat setiap pembelian itu dapat satu dibeli, maksudnya dapat dibeli satu atau dapat dibeli satu sama. Nah, setiap ini nanti ada nomor faktur, tipenya integer size-nya 8, terus ID pembeli tipenya char size-nya 6, terus kode kendaraan tipenya char size-nya 4, jumlah integer size-nya 2, total harga tipenya varchar size-nya 15. Sama di sini tuh tetap masih ada simpan edit delete. Udah gitu nanti setiap satu pembelian itu terdapat satu transaksi nih. Satu transaksi ini ada ID pembelian tipenya char size-nya 6, ID sales-nya itu tipenya karakter size-nya 6, nomor faktur tipenya integer size-nya 8, tanggal bayar di sini tetap kliknya kita nanti save-nya date. Di sini tetap simpan edit delete. Sekian sih dari itu saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gatot Gidoyo, NIM saya 12190923. Saya dari kelas 12 2B03 dari kampus BSI Cimone. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menginput tabel database menggunakan aplikasi Command Prompt atau CMD. Di samping itu ada aplikasi SAMPP. Pertama adalah kita membuka untuk aplikasi SAMPP-nya. Kita buka aplikasi SAMPP-nya, kemudian kita adalah mulai untuk start dan Apache dan MySQL-nya agar connecting nanti dengan saat kita membuka command prompt-nya. Kemudian kita membuka command prompt, langsung saja ketik cmd, nanti masuk ini default ada seperti ini, baru nanti kita ketik shift D, spasi K2 backslash, enter, masuk di drive C, kemudian adalah kita masuk di buka aplikasi MySQL-nya. Ketiknya adalah _2 sampp /bin /mysql dulu, mysql/bin /mysql.exe, kemudian ketik tutup, menu sama dengan root. Nah, apabila ini tidak terdetek, maka kita cek lagi apakah tulisannya sudah benar. sampp/mysql/bin nah ini ada yang balik nih. Nanti saya ulangin ya. Saya tinggal naikin ke atas. Kemudian ini saya delete di sini mysql.exe. Nah, setelah ada welcome ini berarti kita sukses. Untuk selanjutnya adalah kita show database. Yang ada di MariaDB ini apa aja nih database-nya? Kita ketiknya adalah show databases titik dan koma, enter. Nah, ini belum ada nih database untuk sepeda motor karena kan kita membuat sepeda motor. Untuk bikin sepeda motor adalah kita membuat create database-nya. Caranya adalah create database, kemudian db underscore sepeda motor, titik koma, enter. Nah, apabila tanda sudah query oke, berarti ini adalah kita sukses untuk menginput atau membuat database. Database-nya bernama adalah dbase underscore sepeda motor. Kemudian, bagaimana cara kita mengetahui apakah sudah sukses atau belum? Kita adalah show database lagi. Kita tinggal ketik arah panah ke atas, show database, baru kita enter. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul DB sepeda motor ini sudah terbuat untuk database-nya. Kemudian kita ingin masuk dan membuat tabel apa sih isinya database-nya sepeda motor tersebut. Kita gunakan dulu untuk ganti yang ada di sini. Untuk non-nya kita ubah menjadi DB sepeda motor. Caranya adalah use spasi DB underscore
sepeda motor, titik koma, enter. Database Ceng. Nah, setelah berubah menjadi DB sepeda motor, baru kita bisa untuk membuat tabel-tabelnya. Dari tabel-tabelnya ini adalah untuk sepeda motor tuh macam-macam. Ada tabel sales, ada tabel kendaraan, ya kan? Kemudian ada tabel pembelian, kemudian ada tabel pembeli, dan terakhir adalah kode tabel transaksi. Nah, untuk membuat tersebut, kita sudah punya untuk rancangannya. Rancangannya adalah biasanya data-datanya itu apa aja isinya tabel-tabel tersebut. Yang pertama adalah kita bikin untuk yang tabel sales. Caranya adalah create spasi tabel spasi sales. Nah, isinya apa aja sih? Kita adalah buka untuk kurungnya. Kemudian isinya adalah ID sales. ID sales. Tipe variannya, tipe datanya apa? Karakter. Berarti kita ngetiknya adalah char. Karakter tersebut ada berapa banyak? Karena kita ngambilnya 6 karakter, kita masukkan 6, kemudian koma. Kemudian nama sales. Tipe filenya adalah varchar. Dan jumlahnya adalah ada 25. Maaf, ini salah nih. Harusnya adalah underscore ya, bukan untuk dash. Underscore nama varchar 25. Baru kita tutup, koma. Kemudian selanjutnya adalah umur. Umur sales. Tipe datanya adalah integer. Integer ini 2. Kemudian adalah jenis kelamin. Jenis kelamin in sales. Tipe datanya adalah varchar. Jumlahnya itu adalah 1. Karena ini biasanya P atau enggak atau L. Perempuan atau laki-laki. Kemudian alamat sales. Tipe datanya adalah varchar. Sebanyak 30. Nah, titik 2. Enter. Nah, tandanya kita sukses untuk input adalah tidak adanya error. Biasanya ada muncul error. Tapi kalau misalkan munculnya adalah query OK, zero rows effect, ini berarti kita sukses untuk menginputnya. Untuk menginput create table sales adalah seperti berikut. Nama sales, umur, jenis kelamin, sales, varchar 1, alamat sales, varchar 30. Kemudian kita masukkan selanjutnya adalah untuk tipe tabel kendaraan. Sama seperti langkah di atas, kita adalah create dulu. Create tabel kendaraan. Kemudian di dalamnya adalah ada macam-macam kode kendaraan atau kita singkatnya KD kendaraan. Tipe datanya itu adalah char sebanyak 4. Kemudian adalah nama kendaraan. Tipe datanya adalah varchar sebanyak 15. Kemudian ada merek kendaraan. Tipe datanya sama, varchar sebanyak 15. Yang terakhir adalah harga jual. Tipe datanya adalah varchar sebanyak 15 juga, sama. Nah, ini sama seperti yang di atas. Apabila kita sukses untuk menginput tabel yang ada di base Inventor berupa kendaraan, kita akan bertemu dengan logo seperti ini. Tulisan seperti ini, maaf. Kemudian ada selanjutnya untuk tabel pembeli. Tabel pembeli sama, create tabel pembeli. Di dalam pembeli itu ada apa aja? Ada macam-macam. Ada ID pembeli, ada nama pembeli, umur pembeli, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pembeli. Sama kita untuk langkahnya ke atas, di atas. Pertama adalah ID pembeli. Tipe datanya adalah char. Kemudian ada 6. Selanjutnya adalah nama pembeli. Tipe datanya adalah varchar sebanyak 25.
kemudian umur pembeli, tipe datanya adalah integer sebanyak 2, kemudian ada tempat lahir, tipe datanya adalah varchar sebanyak 20, selanjutnya adalah tanggal lahir. Nah, khusus tanggal lahir kita bisa untuk menggunakan sistemnya adalah date. Date adalah kalender ya. Kemudian ada jenis kelamin, pembeli ya, pembeli. Tipe datanya varchar sama 1 untuk jenis kelamin P atau L. Kemudian adalah alamat pembeli. Tipe datanya adalah varchar sebanyak 30. Jangan lupa untuk selalu kasih 2 tutup kurung karena di awal kita sudah untuk menggunakan buka kurung. Oh, ini kurang satu nih. Kurang satu untuk tutup kurungnya sebanyak 6. Nah, setelah semuanya dikira kita untuk oke, baru kita akhiri dengan titik koma. Berhasil. Nah, untuk tabel selanjutnya kita adalah pembuatan tabel pembelian. Tabel pembelian ya, caranya sama. Create tabel pembelian. Isinya apa aja tabel pembelian? Ada nomor faktur. Tipe datanya adalah char sebanyak 8. Kemudian adalah ID pembeli. Tipe datanya adalah char juga. Sebanyak ada 6. Kemudian ada kode kendaraan. Kode kendaraan, kode datanya adalah char sebanyak 4. Kemudian ada jumlah. Jumlah tipe datanya adalah integer. Ini jumlahnya, jumlah dimaksud adalah jumlah kendaraan yang dibeli ya. Integer sebanyak 2. Kemudian yang terakhir adalah total harga. Total harga varchar ini sebanyak adalah 15 koma. Nah, kemudian kita bikin yang terakhir adalah tabel transaksi. Create tabel transaksi. Isinya apa aja? Ada ID pembeli, tipe datanya adalah char sebanyak 6. Kemudian ID sales, tipe datanya adalah char sama sebanyak 6. Kemudian ada nomor faktur, tipe datanya adalah char sebanyak 8. Kemudian adalah tanggal pembelian. Nah, khusus untuk tanggal selalu kita menggunakan tipe datanya adalah date ya. Sudah, baru titik 2. Titik koma, maaf. Nah, setelah semuanya kita buat untuk tabel sales, kendaraan, pembeli, pembelian, dan tabel transaksi, kita cek nih apakah kita berhasil untuk memasukkan tabel-tabel tersebut dalam satu database sepeda motor. Caranya adalah ketiknya adalah show tables titik 2. Nah, kita sukses untuk menambahkan ada 5 item table. Ada kendaraan, pembeli, pembelian, sales, dan transaksi. Sesuai apa yang tadi kita bikin secara berurutan. Kita untuk membuka tabel apa aja yang di kendaraan, kita ketik adalah dash spasi kendaraan titik 2 enter. Nah, ini dia. Muncul semua field tipe null, default. Kode kendaraan caranya adalah 4, nama kendaraan varian
varchar 15, merek kendaraan adalah 15, harga jual 15. Kemudian kita buka untuk selanjutnya adalah pembeli, maaf. Dash spasi pembeli titik 2. Sama apa yang sudah kita untuk input masukkan tadi di dalam tabel pembeli, ada ID pembeli, tipe datanya varchar 6, nama pembeli varcharnya sebaik 25, umur pembeli integer ada 2, tempat lahir ada varchar sebaik 20 huruf, tanggal lahir ini date, kemudian jenis kelamin pembeli varchar ini 1, alamat pembeli varchar 30. Selanjutnya pembelian. Kita ketik dash lagi, spasi pembelian titik 2. Ada nomor faktur, ada ID pembeli, ada kode kendaraan, ada jumlah, ada total harga. Kemudian yang terakhir adalah transaksi. Titik 2. Nah, di transaksi sendiri ada ID pembeli, ID sales, nomor faktur, dan tanggal pembelian. Nah, kira-kira itu aja yang bisa untuk saya jelaskan, untuk saya sampaikan bagaimana caranya untuk membuat tabel dalam suatu database untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk waktunya dan semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan mohon koreksinya apabila ada kekurangan dan untuk sarannya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Robiha, NIM 12190010. Saya dari kelas 12 2B03. Di sini saya akan melanjutkan proses pembuatan database menggunakan command prompt beserta contoh DDL dan DML. Di contoh DDL Data Definition Language ini, yang pertama penambahan primary key dan penghapusan primary key. Untuk penambahannya kita ketikkan alter table, misal di tabel transaksi, add primary key, taruh buka kurung tutup kurung di fieldnya tanggal pembelian, contohnya koma, enter. Oke, udah running. Kita lihat di tabel transaksi sudah masuk primary key-nya. Setelah itu kita mencoba untuk menghapus, ketikkan alter table transaksi, drop primary key, koma, enter. Udah terhapus. Kita cek lagi di tabel transaksi sudah terhapus ya. Sebelumnya kita tambahkan masuk, sudah kita hapus drop, pakai drop, sudah terhapus. Yang selanjutnya bagaimana cara menambahkan field atau kolom. Semisal kita lihat dulu di tabel pembeli. Oke, kita tambahkan fieldnya di bawah nama pembeli, yaitu nomor telepon, contohnya nomor telepon. Ketikkan alter table pembeli, karena di tabel pembeli, add nomor telepon, tipe datanya varchar, size-nya 15. Setelah nama pembeli kita ketikkan after nama pembeli, koma, enter. Nah, kita cek. Terlihat perbedaannya sesuai di bawah nama pembeli. Oke, yang selanjutnya
yaitu merubah nama field. Semisal kita merubah nomor telepon ini disingkat, kita ketikkan alter table pembeli pakai change nomor telepon yang mau diganti dengan yang baru, singkat no tel. Tipe datanya masih sama, varchar, size-nya 15, enter. Kita cek. Pembeli. Dia berubah dari sebelumnya nomor telepon tanpa disingkat, sekarang disingkat jadi notel. Selanjutnya cara merubah nama table, yaitu seperti table ini table pembeli, tapi kita coba di transaksi. Kita ketikkan rename ya, bukan alter. Rename rename table transaksi. Tabel transaksi yang sebelumnya dirubah to bukti bayar, titik koma, enter. Berhasil. Kita cek benarkah bisa bayar, titik koma. Ini tadi tabel transaksi ya namanya, sekarang dirubah menjadi bukti bayar dengan rename table transaksi itu bukti bayar. Yang selanjutnya merubah, tadi kan merubah ini nama dipersingkat, nama field. Sekarang merubah tipe datanya, kita ketikkan alter table pembeli modify nomor, udah singkat notel berubah menjadi integer, size-nya 14 dari yang sebelumnya 15. Enter. Oke, berhasil. Coba kita cek. Pembeli, titik koma, enter. Berubah ya menjadi integer 14. Notelnya sebelumnya adalah varchar 15. Yang selanjutnya merubah nama, yaitu menghapus field pada table di sini, tapi salah satunya saja di sini. Semisal nomor telepon kita hapus, alter table pembeli drop no tel, titik koma, enter. Nah, kita hapus, seharusnya ini hilang. Kita cek, ternyata udah hilang, berarti berhasil. Dan selanjutnya kita masuk ke DML, yaitu Data Manipulation Language. Next, pengisian data. Di sini menggunakan insert into pembeli, tabelnya tabel pembeli, pakai values cell kode
ID pembelinya 200001, nama pembeli London, karena berupa huruf, campuran huruf memakai petik ya, kalau enggak sih, kalau angka sih nggak pakai. Terus umur semisal 30, lalu tempat lahir semisal Jakarta, lalu tanggal lahir terus 1990 bulan 3 tanggal 25. Jenis kelamin laki-laki, alamat pembeli misal Cimone. Untuk mempersingkat langsung saja kita enter datanya. Oke, kita lihat. Nah, lihatnya ini pakai select bintang. Bintang ini mencakup semua ya. From pembeli, titik koma, enter. Nah, di sini terlihat ID pembelinya. Yang kita masukkan nama-namanya, nama pembeli, umur pembelinya ada, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Terus selanjutnya menampilkan data-data dengan field tertentu. Ya, kita pakai select nama. Misalnya kita mau menampilin nama pembeli, terus tempat lahirnya, tempat lahir, dan tanggal lahir pembeli, terus ditambah lagi umur pembeli, ketikkan from, hanya yang ditampilkan yang ini saja, nama pembeli, tempat lahir, tanggal lahir, umur pembeli, atau bisa diganti umur pembeli jadi alamat pembeli bisa, tapi kita pakai umur from pembeli, enter. Sesuai muncul nama pembeli, tempat lahir, tanggal lahir, terus umur pembeli. Nah, setelah ini kita menampilkan nih satu kriteria menggunakan select. Kriterianya mungkin tempat lahir yang di Tangerang. Select from pembeli where, di mana tempat lahir pembelinya ada di Tangerang. Titik koma, enter. Nah, sini muncul yang Tangerang saja. Oh, di sini ada salah penulisan Tangerang. Jadi nggak muncul, cuman munculnya 3, harusnya sih 4, tapi di sini karena salah tulis jadi tidak muncul. Setelah itu kita melakukan update ketika ada kesalahan seperti ini, kita bisa memperbaiki. Misal update
pembeli set, kita rubah di finanya, berarti finanya masuk nama pembeli, sama dengan kan yang salah tempat lahirnya, tempat lahir kita setting menjadi Tangerang. Oke. Tangerang. Where, dimana nama pembeli sama dengan Vina. Koma, enter. Nah, kita udah update atau kita perbaikin, kita cek select from pembeli, sudah sama Tangerang dari sebelumnya, salah ketik ya, Tangeranak. Lanjut melihat secara menampilkan suatu ini field secara ascending ataupun descending. Ketikkan select bintang from pembeli order pay, semisal sesuai nama pembeli di koma ascending SC koma, enter. Lihat di sini namanya urut dari A terus B, F sampai yang terakhir Z. Pun sebaliknya kita ganti saja jadi DSC, enter. Maka akan jadi kebalikannya. Next, cara menampilkan isi data yang umurnya di bawah 30. Ketikkan select from pembeli where umur pembeli di bawah 30. Nah, hasilnya seperti ini. Begitupun sebaliknya, kalau kita mau menampilkan umur pembeli yang rentan 30 sampai 30 ke atas, ganti relasinya, artinya diganti lebih besar sama dengan, maka dia akan tampil yang 30 sampai 30 ke atas. Dan yang terakhir, penghapusan field. Semisal kita mau menghapus data yang pada di nama pembeli Anton contohnya. Kita ketikkan delete from pembeli where nama pembeli sama dengan Anton, koma. Oke, kita lihat
apakah datanya sudah terhapus. Pembeli. Nah, yang data punya si Anton sudah terhapus. Kalau di sini diketikkan delete from pembeli, di mana nama pembeli sama dengan Anton itu terhapus datanya. Sekian contoh DDL dan DML dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.